kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua siapa? Yaitu kelompok al-ilahiyun wa minal falasifah, kalangan teologi, ya teolog, dan kalangan filsuf yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bersifat mentalis. Kemudian kalangan as-sufiyah, para ulama tasawuf yang tingkat kebahagiaan itu di atas nalar tadi itu. Semuanya ketiga kelompok ini sepakat bahwa umat Islam itu akan meraih kebahagiaan hakiki di akhirat. Jika memang kapasitas keilmuan kita tidak sampai pada peneliti, maka cukuplah antal tafita ila ma ittafaqat alaihi ara'ul firaq ats-tsalas. Cukuplah kita itu memantau, memandang, mencermati, memperhatikan apa yang sudah disepakati oleh tiga kelompok tadi itu. Di mana mereka itu sepakat akan annal fauza, kesuksesan, keberhasilan seseorang bisa masuk surga. Keberhasilan seseorang selamat dari azab kubur. Keberhasilan seseorang ketika di mahsyar atau di mizan atau di siratal mustaqim sampai tumuju di swarga. Ya. Itu adalah sebuah keberhasilan. Mereka sepakat bahwa keberhasilan itu dengan berbagai macam arti keberhasilan di akhirat itu, wan najata, dan keselamatan seseorang dari siksa neraka dengan berbagai macam jenis dan bentuknya itu, la tuhsan. Semua itu tidak bisa diraih ya, kecuali dengan ilmu dan amal soleh secara bersamaan. Jadi ini bersamaan mungkin. Bersamaan gini, karena kalau misalnya ilmu saja tanpa amal soleh ya tidak bisa. Amal soleh saja, amal saja tanpa ilmu nggak bisa jadi amal soleh. Karena itu la tuhsalu illa bil ilmi wal amali jami'an. Jadi berjalan kedua-duanya. Cara wong ngaji itu pados ilmune, petunjuke. Betul ya? Mengke nglakoni sak mantune ngaji niku amal soleh. Jadi mlaku bareng itu. Karena itu mencari ilmu ya itu tidak ada batasnya sampai mati. Sampai akal ini dicabut nih Gusti. Oh, barulah di situ berhenti kita mencari ilmu. Minal mahdi ilalah itu. Wa in tafaqu ala anna al-ilma asyrafu minal amali. Ketiga kelompok itu juga sepakat bahwa ilmu itu asyrafu minal amal. Bahwa ilmu itu lebih utama, lebih unggul daripada amal. Kalau ditimbang ya, lebih unggul. Bahkan kata Ibnu Abbas itu antara orang alim dengan orang abid itu kalau levelnya ya, levelnya itu selama 500 tahun perjalanan. Coro jarak tingkatan itu, coro bintangnya ngoten ya, pangkatnya ngoten. Coro diukur dengan orang berjalan itu sejauh 500 tahun perjalanan. Berarti orang ngalim dan ngamal nggih. Niku tingkatannya benar-benar tinggi. Karena itu mereka sepakat bahwa ilmu itu lebih unggul, lebih utama daripada amal. Wa ka'annal amala mutammimun lahu. Seakan-akan dalam konteks ini amal itu mutammimun, komplement, pelengkap. Lahu bagi ilmu. Wasaikun bil ilmi ila an yaqa'a mauqi'ahu. Amal itu saikun, dia seperti driver, supir. Ya. Saikun bil ilmi, ya. Jadi amal itu dia seperti driver yang mengantarkan juragannya menuju tempat yang dituju. Ya. Saikun bil ilmi ila an yaqa'a mauqi'ahu, sehingga juragan ini saged sampai di tempat tujuan. Wali ajlihi qala Allah Ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa taala niki dawuh surat Fatir ayat 10.
Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Ilaihi, kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyib, kalam thayyib, wal 'amalus salihu, dan amal saleh itu yarfa'uhu, yang mengangkat kalam thayyib tadi. Kalim thayyib. Wal kalimut thayyibu, kalim thayyib itu yurja'u ilal ilmi. Maknanya mengacu kepada ilmu. Jadi ada kalimat, ada firman Allah surah Al-Fatir ayat 10 itu, ilaihi yas'adu al-kalim. Ilaihi, kepada Allah, yas'adu, naik. Apa yang naik itu? Al-kalim at-tayyib. Nah, al-kalim at-tayyib itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya ulama tafsir. Ada yang memaknainya itu bermakna syahadat. Ada yang bermakna kalim thayyib itu adalah la ilaha illallah, dan berbagai macam pendapat. Yang unik dari Al-Ghazali adalah beliau menafsirkan, memaknai kata al-kalim at-thayyib itu adalah al-ilm, bermakna ilmu. Indal bahsi, dalam proses pencarian. Dalam arti ini. Jadi nanti yang akan naik itu adalah kalim thayyib. Kalim thayyib itu apa? Kata Al-Ghazali maknanya al-ilmu. Sedangkan amal soleh itu yarfa'uhu, yang mengangkat. Jadi ibaratnya jeragan ini ilmu, sing ngangkati ilmu. Amal soleh. Sakit dipahami. Fahuwa alladhi yas'adu wa yaqa'u al-mawqi'a. Kalimatnya ibaratnya jelas. Fahuwaladzi, ilmu itulah yas'adu, yang naik itu nanti. Wa yaqa'u al-mawqi'a, dan akan sampai pada tujuan yang dituju oleh ilmu itu. Wal amalu, sedangkan amal iku kal khadimi, seperti pelayan. Tadi seperti saik, seperti seorang driver, sebagai pelengkap atau kendaraannya. Kendaraan bagi siapa? Bagi ilmu tadi itu, jeragannya tadi itu. Nah, tugasnya pelayan, tugasnya saik itu apa? Yarfa'uhu, mengangkat. Ya, wa yahmiluhu, dan membawa penumpangnya ini, jeragane ini. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu penafsiran yang unik dari Imam Al-Ghazali, bahwa selama ini kita menganui bahwa yang diangkat itu amal soleh. Coba kalimat itu kan gini, wal amalu as-solihu yarfa'uhu, mengangkatnya. Nya ini siapa? Al-kalim at-thayyib. Al-kalim at-thayyib ini Al-Ghazali maknanya apa? Al-ilmu. Jadi ilmu lah yang naik itu ilmu nanti. Nah, sedangkan naiknya ilmu ini dengan apa? Dengan amal. Berarti lah ono ilmu, gano amale. Kemana? Guys? Kita tetap dia di tempat itu. Karena itu orang yang berilmu tidak menjamin dia dapat pahala dari Allah, tidak dapat menjamin dia sampai kepada Allah. Kenapa? Enggak ada kendaraan nih. Karena itu makanya tadi dikatakan bahwa al-ilm wal amal salih